bla 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 bla. Belum ada kan ya? Iya. Langsung dari PPT, PPB langsung ke tengah-tengah. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jelaskan kurikulum mendalam, mungkin ada pemikiran dari Bapak Ibu sekalian, apa sih yang dijelasin Pak Gion? Nyambung nggak sih buat kurikulum mendalam? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, karena kurikulum mendalam adalah sebuah kurikulum perubahan, di mana setiap proses pembelajarannya itu tidak seperti yang kemarin. Kalau Pak Gion tadi membicarakan catatan, kepala saya puyeng. Kenapa? Karena dalam kurikulum mendalam istilah mencatat udah nggak ada, ya. Istilah mencatat sudah tidak ada. Karena apa? Karena dalam kerangka kurikulum kita sudah dijelaskan pemanfaatan teknologi digital. Artinya apa? Anak tidak usah menulis, kecuali memang mata pelajaran khusus yang mengharuskan mereka untuk menulis. Tapi selagi bisa dikonversi ke dalam bentuk digital, maka pengaplikasian di anak adalah dalam proses digitalisasi. Yang pertama itu. Pak Yamin, apakah Pak Yamin menulis? Ya sama, saya juga menulis ketika harus menulis, tapi tidak dari awal sampai habis, dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga menulis selamanya enggak, ya. Oke Bapak Ibu sekalian. Nah tadi untuk PPT atau pola pikir tetap, ya, yang dikembangkan pola pikir bertumbuh yang dikembangkan oleh Carol Dweck namanya, ya, profesor dari universitas yang ada di Amerika itu. Dia menyatakan bahwa tidak berkembangnya sesuatu ini karena pola pikir atau mindset dari seseorang. Mindset itu apa sih Bapak Ibu? Iya, pola pikir, ya, cara berpikir. Nah, misalnya salah satu contoh, saya akan memberikan pisau ke dua orang. Halo Bapak, saya memberikan sebuah pisau kepada dua orang. Yang satu pembunuh, yang satu tukang sayur. Ketika mindset pembunuh adalah membunuh, maka fungsi pisau menjadi jahat, betul. Dan ketika saya berikan pisau ke tukang sayur, maka dia akan menjadi bermanfaat. Itu mindset. Nah, tadi dijelaskan juga oleh Pak Gion bahwa mindset adalah fondasi, ya. Mindset adalah fondasi terhadap keterampilan dan alat, ya. Mindset adalah fondasi. Orang punya motor, Bapak Ibu sekalian, tapi di otaknya selalu berpikir, kalau gua naik motor gua tabrakan. Kalau gua naik motor nanti gua ketabrak di rel kereta. Kalau gua naik motor nanti gua jatuh. Akhirnya motor tuh didiemin, padahal dia ada alat. Dia bisa nggak? Bisa, tapi karena trauma masa lalu, habis naik motor jatuh kesenggol, misalnya kesenggol tai kucing gitu, dia jatuh gelapuk gitu. Pas 2-3 kali mau nyoba motor, itu ada perasaan trauma yang mendalam. Akhirnya setiap kali dia mau naik motor, dia di otaknya itu jatuh. Di mindsetnya itu jatuh. Nah, proses mindsetnya jatuh ini, dan ketika dia tidak mau merubah, adalah pola pikir tetap. Ya, alatnya ada, kemampuannya ada, dia punya kemampuan, dia punya kompetensi, alatnya ada motor, tapi motor sampai bulukan, sampai berdebu, sampai karatan, itu motor nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena pola pikirnya tidak bisa dikembangkan oleh dirinya sendiri. Karena dia tidak mau merubah. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Dalam dikit ya. Oke. Nah, pola pikir bertumbuh ini mengapa harus diterapkan dalam kurikulum mendalam? Yang pertama, alasan utama adalah karena dunia saat ini berkembang sedemikian cepat. Kita tidak bisa memperkirakan 2, 3, 4 tahun yang akan datang.
hari ini kita menggunakan handphone, pakai layar sentuh. Apakah 10 tahun kita masih menggunakan, apakah sudah menggunakan itu? 20 tahun apa yang lalu kita sudah menggunakan itu? Tidak. Ya, 15 atau 10 tahun yang lalu itu masih keypad namanya. Yang kalau dipencet itu taktuk ya. Kalau misalnya kita mau pakai lagi juga, kalau udah nggak ada angka, udah nggak ada hurufnya, kita ganti keypad namanya. Nah sekarang udah nggak ada tuh yang namanya HP kayak begitu, berubah. Ya. Sekarang sudah berkembang. Dulu yang namanya Android itu dari pihak Nokia nganggap itu barang sampah, nggak bakal bermanfaat. Ternyata dia ninggalin Android dan dia nggak mau mengikuti itu. Sekarang Bapak Ibu tahu di mana handphone Nokia berada? Ada nggak? Ada nggak? Ada di mall Pak. Menturang. Apakah beredar masih di toko handphone? Nggak ada. Kenapa? Karena pola pikirnya tetap. Karena pola pikir sang pengembang itu tetap, dia nggak mau pakai ini. Padahal menurut analisis pada saat itu, kalau tidak menggunakan itu, maka nanti kedepannya Android akan menguasai pasar handphone dunia. Dan Nokia sudah tahu itu, dan Nokia terlalu percaya diri, gue bisa bersaing dengan teknologi gue yang sekarang. Sama kayak BlackBerry. Ya, BlackBerry juga sama. Kenapa? Karena para penguasa atau para pengusaha yang mereka pimpin itu masih berpola pikir tetap, gue cukup dengan yang gue ada saat ini, nggak bisa menerima kritikan. Jadi salah satu PPT adalah orang yang tidak bisa menerima kritik. Dikritik dia marah. Ya, hey Nokia, lu ganti, kagak usah lu jangan guruin gua lebih tua dari lu. Tuh kata Nokia, bukan kata guru tua, kata Nokia. Ya, akhirnya dia tergeser dengan teknologi terbaru. Ya, paham Bapak Ibu? Paham ya? Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah pola pikir bertumbuh ini diharapkan mampu dikembangkan di sekolah masing-masing. Tadi ada pertanyaan dari Bu Hilda atau siapa? Pak, kalau kita mengalami di sekolah itu ada orang, ada siswa atau ada siapapun yang masih berpola pikir tetap, bagaimana? Menurut Profesor Karol yang tadi saya bilang, saya nggak pakai saya sendiri ya, kata yang bikin itu perlu dilakukan intervensi Bapak Ibu. Cara intervensinya bagaimana? Biasanya kita harus menganalisis dulu kenapa siswa tersebut tidak mau melakukan itu. Misalnya kita tanya, nah kenapa kamu nggak mau praktek? Pak, saya tidak bisa. Pak, saya kemampuan saya begini, saya pokoknya nggak kuat kalau belajar capek-capek. Nah, kalimat tidak menurut Profesor Karol itu dapat memblok pikirannya, memblok pola pikirnya, ya seperti itu jadinya. Bagaimana supaya blok itu dibuka, kunci itu dibuka, supaya nantinya pola pikir yang biasa-biasa saja, pola pikir yang nggak mau berkembang, pola pikir tetap berusaha ditransfer menjadi pola pikir tetap, maka kita harus mendefinisikan dulu, jangan tidak, tapi belum, namanya power of yet. Ya, kalau menurut Profesor Karol, untuk menangani orang yang tidak bisa berpola pikir tumbuh, salah satu langkah yang paling bisa dilakukan adalah merubah cara mereka berpikir. Nah, merubah cara pola berpikir itu bagaimana caranya? Kita tidak bisa masuk ke pikiran mereka. Tiba-tiba kita masuk jadi jin, berubah, enggak. Kita cuma memasukkan kata-kata. Kamu kenapa nak nggak bisa? Saya ini Pak, saya tidak mampu untuk melakukan ini. Kamu bukannya tidak mampu nak, kamu belum mampu. Kalau kamu lakukan langkah lagi, 2 langkah lagi, 3 langkah lagi, mungkin ada perubahan walaupun kecil. Coba lakukan, ya. Coba lakukan. Anak itu bangun kepercayaan dirinya untuk melakukan perubahan itu. Ya, namanya power of yes. Ya. Apaan power of love?
Power of yet. Ya. Jadi tidak boleh mengatakan tidak pada anak. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian, kita sering menjudge anak. Dia mah udah bodoh. Dia mah nggak bakal mampu. Dia mah dikasih soal sedikit aja juga udah bermasalah, udah begini begitu. Jadi kita sebagai guru sudah menghakimi anak terlebih dahulu. Akhirnya karena proses penghakiman kita ke anak hilang kepercayaan dirinya. Ketika anak hilang kepercayaan dirinya, maka yang tertanam di dalam hatinya adalah kata tidak, bukan kata belum. Mungkin saya sedikit bertanya sama Bu Nur Halila. Bertanya Bu Nur Halila, Bu Nur Halila kan buku belajar IPAS tuh. Ada tokoh yang penemu lampu pijar siapa Bu? Iya, lampu pijar siapa, ditemukan oleh siapa Bu? Wah, Ibu Hermi betul ya. Ternyata jawabannya di sini, larinya ke sana. Ya, telepati betul. Jadi Ibu Nur Halila terlalu pintar sampai pindah ke sana jawabannya. Maaf. Oke, Bapak Ibu sekalian, Thomas Alva Edison ini selalu berpola pikir bertumbuh. Dia adalah orang yang dikategorikan bodoh di sekolah sampai dikeluarkan oleh gurunya dengan membuat surat. Bapak Ibu, maaf, anak ibu dikeluarkan di sekolah dan kami sudah tidak mampu menerima anak ibu karena anak ibu tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Surat itu disimpan oleh Thomas Alva Edison dan orang tuanya, sang ibu tadi, bercerita, wahai anakku, kamu adalah orang yang paling beruntung di dunia. Gurumu memberikan informasi kepada ibu bahwa dia sudah tidak bisa mengajar kamu lagi karena kamu terlalu pintar. Jawaban begitu, kamu terlalu pintar, dan dia meminta ibu untuk mengajar kamu. Akhirnya ibunya setiap hari membangun, ya, sampai suatu hari. Ya. Nah, ketika dia dalam harapan hidupnya, Thomas Alva Edison ini ingin membuat sebuah lampu. 1 kali gagal, 2 kali gagal, sampai ke 99 kali gagal. Nah, ketika 99 kali gagal, ada orang yang bertanya sepele, ya, hai Edison, sudah berapa kali kamu gagal? Jawaban Edison singkat, saya tidak pernah mengalami kegagalan. Terus yang selama ini kamu lakukan itu adalah keberhasilan saya, itu adalah sebuah cara untuk mencapai keberhasilan saya saat ini. Jika saya tidak gagal di awal, maka saya tidak tahu bagaimana menciptakan lampu pijar saat ini. Nah, pola pikir bertumbuh adalah pola pikir yang seperti itu, tidak mudah menyerah. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau anak mudah menyerah, tolong dibantu untuk diberikan motivasi yang lebih kuat lagi. Oke Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah tadi saya sudah berikan informasi bahwa dari pelajaran awal kita belum tahu pengertian, mungkin belum dijabarkan di depan itu pengertian pembelajaran mendalam. Yang harus saya garis bawahi, pembelajaran mendalam adalah bukan kurikulum baru. Sekali lagi, bukan kurikulum baru, tapi pendekatan kurikulum baru. Tetap kurikulumnya kurikulum merdeka, tapi pendekatannya berubah menjadi pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam adalah sebuah proses pembelajaran yang memuliakan, dengan menekankan suasana belajar dan proses belajar yang BBM. BBM apa Bu? Bahan bakar. Berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui empat apa? Empat olah rasa, olahraga,
olah pikir, dan olah hati secara menyeluruh. Nah, ada di mana? Bapak Ibu bisa baca di buku panduan pembelajaran mendalam. Ya, itu pengertiannya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kurikulum pembelajaran mendalam adalah kurikulum yang memuliakan Bapak Ibu sekalian. Ya, memuliakan. Arti memuliakan itu kita bisa satukan atau kita bisa olah atau kita bisa proses melalui 3, yaitu BBM. Caranya bagaimana? Olah rasa, olah hati, olahraga, dan olah pikir. Oke Bapak Ibu sekalian, itu mungkin sekilas tentang apa yang disampaikan tadi. Oke, saya lanjut. Oke, materi hari ini karena inquiry kolaboratif dan perencanaan pembelajaran mendalam, maka Bapak Ibu saya minta untuk berkelompok sesuai dengan rumpun masing-masing, bahasa semua, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya, nggak ada masalah, ya. Oke. Hati-hati Pak Rijal. Iya, ada panduannya khusus. Beda, Inkulin, inkuliri, kolaboratif, dan perencanaan pembelajaran Oke Bapak Ibu, mendalam. di sini grup WhatsApp aja di sini nggak sopan. Atau bagaimana terserah aja. Lama nggak? Apa? Jadi kalau bengkel sama PAI bisa kok, ya, yang berbasis. Ya bisa. Ini di depan masih di belakang. Ya kalau satu orang kamu bahasa nggak Bu apa-apa. Irma, silakan merapat. Di sini lagi dong, Bang. Iya, lu diam. Merapat ke Bu Irma. Silakan kepada Pak Guru Bahasa Inggris, ada Pak Bu Dede, ada Mr. Mulyadi, ada Miss Elin, ada Mr. Abdul Fatah. Apa ini nih? English language, please. Langsung. Guru Bahasa Indonesia. Terus ada kita Bu bikin Dibet, apa nih? ada Pak Epik, Oh, kok begitu? ada siapa? Bolu apa ini? Bu Dina, Bu Yeyen. Masih enak ini? Masih baru. Enak apa? Lanjut. Produktif BDP ada Bu Intan, Bu Delta, Pak Akbar. Apa? Dengan siapa? Lah.